Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Kependudukan akan menjelaskan materi yaitu mengenai ekonomi sumber daya manusia dan penduduk. Serta nantinya kami juga akan membedah secara empiris salah satu jurnal yang membahas terkait materi tersebut yang menjadi studi kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Provinsi Jambi. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rifka Hibra Maharani, beserta rekan-rekan kelompok saya, yaitu ada Nabila Salsabila Lubis, Indah Triwahyuni, Jihan Nur Anissa, Adi Saskia, Intan Nia Zahra, Alfida Nurul Fazlia, Najil Zahir Azahra, dan yang terakhir Syafira Aurelita Putri. Baiklah, tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi saya akan menjelaskan sumber daya manusia dan ekonomi sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu juga dapat diartikan sebagai individu yang memiliki kemampuan fisik dan juga non-fisik untuk memberikan jasa dalam proses produksi untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat dan juga mendorong pembangunan dari ekonomi. Nah, sedangkan kalau ekonomi sumber daya manusia itu adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana sih manusia sebagai tenaga kerja itu dikembangkan dan juga dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, pada ilmu ini juga menerapkan teori ekonomi seperti ekonomi mikro dan juga makro untuk menganalisis dari berbagai aspek seperti dari pendidikan, pelatihan, kesehatan, produktivitas, dan juga distribusi tenaga kerja. Nah, pengertian sumber daya manusia juga dapat dilihat dari 3 perspektif, yaitu yang pertama, dari secara umum, ini dimana SDM itu adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, terutama mereka yang berada dalam usia produktif. Selanjutnya, yang kedua itu dari secara mikro, yang dimana SDM itu adalah aset organisasi yang harus dikembangkan karena menjadi penggerak utama pencapaian tujuan. Dan sekarang juga dipandang sebagai human capital yang bernilai tinggi. Nah, yang ketiga itu sebagai secara makro, yang dimana SDM itu mencakup seluruh penduduk yang berdomisili di suatu wilayah negara yang berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi bangsa. Kependudukan dan juga ekonomi kependudukan. Nah, kependudukan itu mencakup semua hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, distribusi, dan juga karakteristik dari penduduk termasuk dari pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan juga budaya. Nah, pengelolaan dari kependudukan ini juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan penduduk dan juga meningkatkan kualitas hidup, seperti kesehatan, lalu juga pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Nah, sedangkan ekonomi kependudukan itu sendiri adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana sih antara hubungan faktor-faktor kependudukan seperti jumlah, distribusi, dan kualitas penduduk dengan pembangunan ekonomi. Nah, dalam hal ini juga fokus utamanya itu adalah bagaimana perubahan dalam struktur penduduk seperti usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan juga mobilitas penduduk itu dapat mempengaruhi dari berbagai aspek ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan juga kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, studi ini tuh juga menggali bagaimana perubahan demografi dapat mempengaruhi kemampuan suatu negara atau daerah dalam mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, sebagai contohnya itu dalam perubahan struktur usia penduduk itu juga dapat mempengaruhi tenaga kerja yang tersedia, yang dimana pada gilirannya itu akan berdampak pada si produktivitas dan juga daya saing ekonominya. Nah, begitu juga dari tingkat pendidikan dan juga keterampilan penduduk. Nah, itu kan akan berpengaruh terhadap kualitas si pekerjaan yang tersedia dan juga distribusi dari pendapatan dalam masyarakat. Maka dari itu, untuk memahami ekonomi kependudukan itu juga sangat penting untuk merencanakan kebijakan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, ekonomi sumber daya manusia dan juga kependudukan. Nah, ekonomi sumber daya manusia dan kependudukan itu juga saling terkait erat karena keduanya itu berfokus pada bagaimana penduduk itu mendukung pembangunan ekonomi. Nah, ekonomi sumber daya manusia juga mempelajari bagaimana pengelolaan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan juga kualitas dari tenaga kerja. Nah, sementara kalau kependudukan itu dia mengkaji jumlah, distribusi, dan juga kualitas penduduk. Kualitas dan struktur penduduk itu juga dapat
sangat mempengaruhi potensi sumber daya manusia yang pada gilirannya itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Nah, kebijakan yang meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan juga keterampilan penduduk itu akan meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam mendorong pembangunan ekonomi. Indikator pengukuran sumber daya manusia yang pertama ada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM adalah indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan 3 dimensi dasar. Yang pertama, umur panjang dan hidup sehat, diukur melalui umur harapan hidup saat lahir. Kedua, pengetahuan, yaitu diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dan yang ketiga adalah standar hidup layak, diukur melalui pengeluaran real per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2022, nilai IPM mencapai 72,91%, meningkat 0,62 poin atau 0,86% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, nilai IPM 74,39%, meningkat 0,62 poin atau 0,84% dari tahun sebelumnya. Tahun 2024 yaitu IPM-nya sebesar 75,02%, meningkat 0,63 poin atau 0,85% dari tahun sebelumnya. Indikator selanjutnya yaitu adalah Indeks Mutu Hidup. Indeks Mutu Hidup (IMH) adalah indikator yang mengukur kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, mencakup aspek kesehatan yaitu akses terhadap layanan kesehatan, angka harapan hidup, lalu pendidikan yaitu tingkat melek huruf, partisipasi sekolah, ekonomi yaitu pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan. Dan yang terakhir adalah lingkungan, yaitu kualitas lingkungan hidup, akses air bersih. Meskipun tidak selalu digunakan secara resmi seperti IPM, IMH memberikan gambaran holistik tentang kesejahteraan masyarakat. Indikator yang ketiga yaitu adalah indikator ketenagakerjaan, di mana angka kerja sama dengan penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kedua ada tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, yaitu persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja. Dan yang terakhir adalah tingkat pengangguran terbuka TPT, yaitu persentase angkatan kerja yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan. Indikator di atas sangat berkaitan dengan pengukuran sumber daya manusia atau SDM, yaitu IPM mengukur kualitas SDM dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sedangkan IMH yaitu memberikan gambaran menyeluruh tentang kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dan yang terakhir adalah angkatan kerja TPAK dan TPT, yaitu menilai kuantitas dan pemanfaatan SDM dari pasar kerja. Dengan menganalisis indikator-indikator ini, kita dapat memahami sejauh mana SDM suatu negara berkembang dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka ekonomi sumber daya manusia. Jadi untuk ruang lingkupnya sendiri itu yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia atau Human Resources Planning. Jadi perencanaan sumber daya manusia ini itu memfokuskan pada penyediaan angkatan kerja dengan pengetahuan dan keterampilan tinggi serta penciptaan kesempatan kerja. Kemudian membawa pada arah telaah perencanaan sumber daya manusia yang mana ini tuh meliputi analisis permintaan dan penawaran tenaga kerja yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Lalu masalah umum yang dihadapinya itu adalah kekurangan tenaga ahli dan pemanfaatan tenaga kerja yang belum optimal. Oleh karena itu, intervensi pendidikan dan pelatihan diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan pasar kerja dan ketersediaan tenaga kerja. Lalu selanjutnya ada ekonomi ketenagakerjaan atau biasa disebut dengan labor economic. Jadi ekonomi ketenagakerjaan ini itu membahas isu tentang tenaga kerja seperti serikat pekerja, hukum, diskriminasi atau asuransi kerja. Nah, pendekatan kelembagaan ini itu dikritik karena minim teori ekonomi. Contohnya seperti ada ekonom seperti Greg Lewis, yaitu mengembangkan pendekatan analitis yang menggunakan teori ekonomi termasuk keputusan kerja dan alokasi waktu, karena banyak sekali teori berasal dari negara maju yang perlu menyesuaikan untuk diterapkan di negara yang berkembang.
Selanjutnya ada ekonomi kependudukan atau population economics. Jadi ekonomi kependudukan ini tuh membahas dampak pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan ekonomi, pemanfaatan tenaga kerja, serta keputusan keluarga seperti memiliki anak atau migrasi. Pendekatan New Home Economic digunakan untuk menganalisis untung atau rugi dari keputusan-keputusan tersebut dan hubungan antara jumlah dan mutu penduduk. Lalu yang terakhir itu ada faktor produksi. Sumber daya manusia sebagai faktor produksi itu adalah tenaga kerja yang berperan aktif dan proses produksi. Tenaga kerja yang mencakup kemampuan fisik dan intelektual untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Kualitasnya itu ditentukan oleh pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Pengembangan sumber daya manusia yang baik akan meningkatkan produktivitas dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah kerangka dasar ekonomi penduduk, yang dimana yang pertama itu ada dinamika penduduk dan dampaknya terhadap ekonomi, yang dimana dinamika penduduk meliputi perubahan jumlah, struktur usia, dan persebaran penduduk akibat kelahiran, kematian, dan migrasi. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif merupakan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi, asalkan didukung oleh pendidikan dan lapangan kerja yang memadai. Jika tidak, akan muncul masalah sosial dan ekonomi. Selanjutnya yang kedua itu ada penduduk sebagai faktor produksi utama, yang dimana penduduk berperan sebagai tenaga kerja yang menjadi salah satu faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi, yang dimana juga jumlah dan kualitas tenaga kerja sangat mempengaruhi kapasitas produksi suatu negara. Yang ketiga itu ada pengambilan keputusan ekonomi dengan prinsip trade-off, yang dimana setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan pengorbanan atau trade-off, misalnya memilih antara efisiensi produksi dan pemerataan hasil agar sumber daya langka digunakan secara optimal. Yang keempat yaitu dampak pertumbuhan penduduk terhadap ekonomi, yang dimana pertumbuhan penduduk yang tinggi berarti ada lebih banyak tenaga kerja yang dapat berkontribusi pada produksi barang dan jasa. Ini tentu berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan sumber daya yang memadai, maka bisa terjadi pengangguran dan kemiskinan yang berdampak negatif pada perekonomian. Selanjutnya yang kelima itu ada peran pemerintah dalam ekonomi penduduk, yang dimana pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola ekonomi penduduk. Melalui kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah juga bertugas untuk mengatasi kegagalan pasar seperti monopoli dan eksternalitas negatif agar perekonomian berjalan efisien dan adil. Dan yang terakhir itu yang keenam ada standar hidup dan produktivitas penduduk, yang dimana produktivitas penduduk ini adalah kunci utama dalam menentukan standar hidup masyarakat. Jadi pembahasan kali ini masuk ke salah satu contoh studi kasus kajian ekonomi SDM dan penduduk di Indonesia, lebih tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, yang ada di jurnal berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karya Muhammad Iqbal, Junaidi, dan Hardiani. Pada bagian pendahuluan, selama setengah abad terakhir, perhatian utama negara-negara di dunia tertuju pada upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah itu dapat diukur melalui produk domestik regional bruto atau PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Pada harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun tersebut. Sedangkan pada harga konstan itu menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun lain. Nah, di sisi lain, indikator sosial seperti tingkat pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan penduduk, dan juga IPM itu menjadi faktor penting dalam memahami dinamika pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya di sini pada tabel 1 menyajikan data laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2002 hingga 2017. Pada tahun 2003 sampai dengan 2007 itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan angka sekitar 7,8 sampai 7,9% karena peningkatan produksi di hampir semua sektor.
Lalu pada tahun 2008 itu pertumbuhan menurun menjadi 5,99% disebabkan faktor eksternal seperti kabut asap dan juga penurunan produksi migas. Lalu pertumbuhan mulai membaik kembali pada tahun 2009 hingga 2011 itu mencapai 7,85% di tahun 2011. Namun setelah itu terjadi penurunan bertahap hingga mencapai titik terendah pada tahun 2016 sebesar 3,14%. Tetapi pada tahun 2017, ekonomi kembali tumbuh sedikit menjadi 4,25%. Nah, rata-rata pertumbuhan PDRB selama periode tersebut adalah 6,30%. Data ini menunjukkan adanya ketidakstabilan ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan juga eksternal daerah. Baik, saya akan menjelaskan metode penelitian pada penelitian tersebut, di mana penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara spesifik, penelitian ini ingin melihat bagaimana tingkat pengangguran, pertumbuhan penduduk, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia atau IPM berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Nah, metode penelitian yang diambil pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kuantitatif, di mana analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai kondisi masing-masing variabel, misalnya bagaimana tren tingkat pengangguran dari tahun ke tahun. Selanjutnya, analisis kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut secara statistik. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan regresi linear berganda, yaitu metode utama analisis kuantitatifnya adalah regresi linear berganda. Ini adalah teknik statistik untuk melihat bagaimana satu variabel dependen, dalam hal ini adalah pertumbuhan ekonomi, dipengaruhi oleh beberapa variabel independen, yaitu pengangguran, pertumbuhan penduduk, kemiskinan, dan IPM. Selanjutnya ada variabel penelitian. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi. PE adalah fokus utama penelitian tersebut. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan perubahan produk domestik regional bruto atau PDRB dari tahun ke tahun. Kemudian variabel independennya merupakan faktor-faktor yang digunakan yang diduga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengangguran atau TP adalah persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Pertumbuhan penduduk adalah atau PP adalah perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Tingkat kemiskinan atau TKM adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Indeks pertumbuhan manusia atau IPM adalah ukuran yang menggabungkan harapan hidup, pendidikan, dan pendudukan dan pendapatan untuk menilai kesejahteraan penduduk. Nah, metode analisis statistik yang digunakan pada penelitian ini ada uji asumsi klasik, yaitu sebelum melakukan analisis regresi ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar hasil regresi valid. Nah, uji asumsi klasik ini adalah serangkaian tes untuk memastikan asumsi-asumsi ini terpenuhi. Kemudian ada multikolaritas, yaitu menguji apakah ada korelasi yang kuat antar variabel independen. Jika ada, ini bisa membuat sulit untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel independen. Kemudian ada autokorelasi, yaitu menguji apakah ada korelasi antar error atau kesalahan prediksi pada observasi yang berurutan dalam data time series. Kemudian ada heteroskedasitas, yaitu menguji apakah variasi dari error adalah konstan. Jika tidak konstan, hasil regresi tidak bisa efisien. Kemudian ada normalitas, yaitu menguji apakah error terdistribusi normal. Ini penting untuk validitas uji statistik. Kemudian uji hipotesis, yaitu setelah asumsi klasik terpenuhi, dilakukan uji hipotesis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian ada uji F atau uji simultan, yaitu menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi signifikan terhadap variabel dependen atau pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang terakhir ada uji T atau uji parsial, yaitu menguji apakah masing-masing variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian data penelitian, jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, artinya data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Kemudian sumber datanya bersumber dari BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian jenis datanya data time series, yaitu data yang dikumpulkan secara berurutan dari waktu ke waktu. Dalam hal ini data dari tahun 2002 hingga 2017. Kemudian persamaan regresi, yaitu persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah PE sama dengan beta 0 tambah beta 1 TP tambah beta 2 PP tambah beta 3 TKM tambah beta 4 IPM tambah E, di mana PE merupakan pertumbuhan ekonomi, beta 0 adalah konstan, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 adalah koefisien regresi, TP adalah tingkat pengangguran, PP pertumbuhan penduduk, TKM tingkat kemiskinan, IPM indeks pembangunan manusia, dan E adalah error trend. Akan menjelaskan hasil dan pembahasan pada tingkat pengangguran. Kita bisa lihat pada tabel tersebut pada tahun 2002 ini, tingkat pengangguran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 4,10%, lalu mengalami peningkatan tajam pada tahun 2003 menjadi 7,60%. Lalu tahun 2004 ini sampai 2005 ini mengalami pengangguran ini menurun signifikan hingga 2,30% pada tahun 2005-nya karena ketersediaan lapangan pekerjaan ini di beberapa perusahaan. Lalu tahun 2006 sampai 2009 ini pengangguran kembali meningkat sampai 4,38% di tahun 2009-nya disebabkan oleh PHK yang sebanyak 606 orang di PHK, mayoritas dari sektor perkebunan sawit. Lalu penyumbang terbesar
PHK ini dari PT Jambi Makin Grow dan PT LPPI sebanyak 170 orang. Lalu tahun 2010 sampai 2017 ini hal ini menunjukkan fluktuasi, namun cenderung menurun. Di tahun 2014-nya menjadi tahun yang terendah dengan sebesar 1,34%. Lalu di tahun 2017-nya ini kembali naik ke 2,77%. Lalu rata-rata tingkat pengangguran terbuka ini pada tahun 2002 hingga 2017 ini adalah 3,60%. Di sini ada pertumbuhan penduduk. Kita bisa lihat pada tabel tersebut, tahun 2003 ini pertumbuhan penduduk ini sebesar 1,50%. Lalu di tahun 2004 ini menjadi peningkatan yang melonjak drastis menjadi 3,41%. Lalu tahun-tahun berikutnya di tahun 2005 sampai 2013 ini pertumbuhan yang meningkat dan tumbuh stabil di kisaran 2% yang disebabkan oleh arus migrasi, baik transmigrasi maupun perpindahan penduduk dari daerah lain. Lalu di tahun 2014 sampai 2017-nya terjadi lagi penurunan yang bertahap, yaitu pada tahun 2014. Lalu di tahun 2014 itu turun menjadi 1,14% dan tahun 2017 ini turun menjadi 1,80%. Lalu rata-rata pertumbuhan penduduk ini pada tahun 2002 sampai 2017 adalah 2,04% yang cenderung fluktuasi pada setiap tahunnya. Lalu peningkatan tertinggi pertumbuhan penduduk terjadi pada tahun 2004 ini sebesar 3,41% dan penurunan pertumbuhan penduduk ini terjadi pada tahun 2003 sebesar 1,50%. Lalu pertumbuhan penduduk di Tanjung Jabung Barat ini lebih rendah dari Provinsi Jambi, yaitu sebesar 2,24%, namun lebih tinggi dari rata-rata nasionalnya yaitu 1,11%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tingkat kemiskinan. Bisa dilihat tabel berikut. Pada tahun 2002 di sini bisa dilihat tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2002 sampai 2017 ini yaitu 18,28%. Lalu pada tahun 2003-nya turun lagi menjadi 18,6%. Lalu di tahun 2004 ini turun lagi menjadi 15,73%. Angka ini terus menurun hingga pada tahun 2006. Lalu di tahun 2007 sampai 2008 terjadi peningkatan kemiskinan di tahun 2007 yaitu sebesar 12,79% dan 2008 ini sebesar 13,43%, yang menyebabkan pembagian wilayah hulu dan hilir. Wilayah hulu itu yaitu pendatang miskin dari luar daerah yang membuka lahan baru. Sedangkan hilir yaitu kurangnya fasilitas seperti rumah, pendidikan, kesehatan, dan sanitasi, juga tingkat pendidikan yang menjadi indikator dan juga disebabkan oleh pola hidup masyarakat itu sendiri yang menggambarkan seolah-olah adanya kemiskinan di daerah itu. Lalu penduduknya punya pendapatan tinggi tapi pendidikannya rendah. Selanjutnya bisa dilihat indeks pembangunan manusia. Di sini bisa kita lihat pada tabel berikut, IPM ini terus meningkat pada setiap tahunnya. Lalu IPM ini tidak pernah mengalami penurunan. IPM bisa kita lihat, IPM ini pada tahun 2002 ini tahun terendah pada tahun 2002 ini menjadi 57,97%. Lalu IPM tertinggi ini kita lihat 2017 sampai 2017 ini sebesar 66,15%. Lalu kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2003 ini sebesar 1,19%. Dan terendahnya pada tahun 2017 sebesar 0,24%. Lalu rata-rata IPM pada tahun 2017 hingga 2017 ini sebesar 62,29%. Lalu kenaikan IPM ini menggambarkan yang pertama itu peningkatan pendidikan atau lama sekolah dan melek huruf. Yang kedua itu naiknya daya beli masyarakat. Yang ketiga itu perbaikan kesehatan dan gizi. Selama 15 tahun IPM ini meningkat sebesar 8,18%. Kenaikan ini bersifat stabil meskipun besarannya bertambahnya bervariatif pada setiap tahunnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis regresi menggunakan regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik. Nah, pada tabel pertama itu ada hasil uji linear berganda. Adapun rumus persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam jurnal ini yaitu P sama dengan 57
7,27462 beta 0 ditambah 0,049537 beta 1 TP dikurang 0,113820 beta 2 PP dikurang 0,2622062 beta 3 TK ditambah 0,765194 beta 4 IPM plus E. Yang kedua ada tabel hasil uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil uji multikolinearitas menggunakan nilai VIF menunjukkan tidak ada gejala multikolinearitas pada seluruh variabel karena seluruh nilai VIF berada di bawah 10. Dengan demikian, model regresi dapat dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas. Selanjutnya ada hasil uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat dari tabel tersebut menunjukkan bahwa probabilitas chi-square lebih besar dari nilai alfa yang dipilih yaitu 0,756 lebih besar dari 0,5 dan tidak mengalami signifikan dalam model pengujian Brush Pagan Godfrey. Ini berarti variabel tingkat pengangguran, pertumbuhan penduduk, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia atau IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terdapat heteroskedastisitas. Yang keempat ada uji autokorelasi. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas chi-square lebih besar olahan 2018 dari alfa yang dipilih yaitu 0,0952 lebih besar dari 0,05 dan tidak mengalami signifikan dalam model pengujian Brush Godfrey Serial Correlation LM Test. Ini berarti variabel tingkat pengangguran, pertumbuhan penduduk, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia atau IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terdapat autokorelasi. Dan yang selanjutnya ada uji normalitas. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas CB hitung lebih besar dari nilai probabilitas alfa yaitu 0,5 dalam pendekatan George-Berat test, maka hipotesis yang menyatakan bahwa variabel pengganggu adalah distribusi normal diterima. Baik, selanjutnya saya akan membahas hasil regresi linear berganda yang kedua, yaitu pengujian hipotesis, di mana pengujian hipotesis ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama uji signifikansi secara parsial atau uji T, yang kedua uji signifikansi secara simultan atau uji F, dan yang ketiga ada koefisien determinasi atau R-square. Nah, kita masuk ke uji yang pertama, yaitu uji signifikansi secara parsial, atau biasa disebut dengan uji T. Uji T ini bertujuan untuk melihat pengaruh dan hasil dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau masing-masing. Nah, dalam variabel X1 yaitu tingkat pengangguran memiliki T hitung sebesar 0,30881 dengan probabilitas sebesar 0,7636 yang dimana itu lebih dari alfa sama dengan 10%. Artinya tidak ada signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, hal ini didukung oleh fakta bahwa meningkatnya jumlah lulusan siswa atau siswi setiap tahunnya tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai. Kemudian dalam variabel X2 yaitu pertumbuhan penduduk juga tidak berpengaruh signifikan karena hasil uji menyatakan bahwa T hitungnya itu sebesar minus 0,292867 dengan probabilitas sebesar 0,7751. Nah, ketidaksignifikansi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelahiran tinggi, imigrasi, dan rendahnya kualitas pendidikan. Selanjutnya, variabel X3 yaitu tingkat kemiskinan menunjukkan hasil T hitung sebesar minus 2,043958 dan probabilitasnya sebesar 0,0657. Hal ini berarti bahwa variabel tingkat kemiskinan itu berpengaruh signifikan. Menurut data dari BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahunnya itu memiliki tren yang menurun. Namun meski cenderung menurun, angka kemiskinan itu tetap tinggi karena beberapa masalah seperti lapangan kerja, pendidikan, dan infrastruktur yang masih kurang memadai. Dan variabel yang terakhir yaitu X4 yaitu IPM atau indeks pembangunan manusia. Itu juga hasilnya menunjukkan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Tanjung Jabung Barat karena dari hasil uji menunjukkan bahwa T hitung itu sebesar minus 6,327768 dan probabilitas sebesar 0,0001. Nah, dengan kenaikan IPM ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup seperti pendidikan dan kesehatan yang bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, selanjutnya kita membahas uji hipotesis yang kedua yaitu uji signifikansi secara simultan atau uji F, di mana uji F ini bertujuan untuk melihat pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Nah, kalau dilihat dari hasil
hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F itu sebesar 13,71 dengan probabilitasnya 0,000, di mana ini tuh kurang dari alfa sama dengan 10, yang berarti bahwa keempat variabel bebas secara bersama-sama dapat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan pengujian hipotesis yang terakhir yaitu koefisien determinasi atau R-square, yang dimana koefisien determinasi ini digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen atau variabel bebas seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan penduduk, tingkat kemiskinan, dan IPM atau indeks pembangunan manusia terhadap variabel dependennya atau variabel terikatnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, dari hasil pengujian didapatkan nilai R-square-nya sebesar 0,832989, yang artinya bahwa 83,29% variasi dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen, serta sisanya itu 16,71% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini. Kesimpulannya adalah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu mengalami fluktuasi antara 2002 hingga 2017 dengan rata-rata 6,30%. Nah, puncak tertingginya itu tercatat pada tahun 2007 yaitu sebesar 7,97%, sementara terendah itu pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,14%. Variabel seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan penduduk, kemiskinan, dan juga indeks pembangunan manusia itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada uji F itu menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran, pertumbuhan penduduk, tingkat kemiskinan, dan juga indeks pembangunan manusia itu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada uji T itu menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan IPM itu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara pengangguran dan pertumbuhan penduduk itu tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat kelompok 4 sampaikan mengenai ekonomi sumber daya manusia dan penduduk. Bila teman-teman memiliki pertanyaan seputar materi tersebut, silahkan drop di kolom komentar dan nanti kita akan diskusi di sana. Akhir kata saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.